sehat hati, sehat sebagainya. Mungkin pertanyaan pertama yang mungkin kita bisa kembali ke diri kita adalah siapa sih sebenarnya saya gitu. Saya ini siapa gitu. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang kayaknya kalau lihat gambarnya masih muda ya, calon ibu. Karena tadi saya lihat di profilnya ruang baca ibu ada yang masih calon ibu. Jadi siapa saya? Calon ibu kah? Istri kah? Ibu kah? Ya. Jadi kita harus menilik lagi sebenarnya siapa dulu kita nih gitu. Kita lihat dulu, introspeksi dulu ke dalam. Kemudian dari mana saya gitu. Saya ini apa? Lagi di mana? Ini saya pingin jadi apa? Maunya kemana gitu kan? Banyak hal yang mungkin kalau kita nggak lihat ke dalam, ya bisa bikin kita nanti ke depannya akan jauh lebih stres ngeliatin orang-orang kok dia udah bisa begini, dia bisa begini gitu. Tapi kalau kita tahu dulu, kita look in, kita lihat siapa kita, nanti insya Allah ke depannya akan jauh lebih mudah. Baik, slide selanjutnya. Ini ada beberapa contoh aja ya, karena hampir semua kita adalah perempuan ya yang luar biasa. Saya yakin perempuan-perempuan yang ikut komunitas-komunitas itu adalah perempuan-perempuan yang selalu bilang, saya hanya ibu rumah tangga, tapi ternyata ibu rumah tangga plus-plus semuanya ya. Kalau kita bisa ngelihat misalnya, siapakah saya? Kita anggaplah kita sebagai, kalau anak-anak sekarang bilangnya princess, kalau cucu saya selalu bilang princess gitu ya. Princess seperti apa gitu. Kita ibu rumah tangga yang semua sudah disiapkan sama suami. Ada khodimah, ada yang ngebantu beres-beres rumah, ada yang bantu jagain anak, ada yang bantu-bantu bersih-bersih dan lain sebagainya gitu ya. Semua serba ada gitu ya. Tapi kita tidak diizinkan oleh suami kita pergi kerja misalnya atau tetap di rumah gitu ya. Sebenarnya suami kita memperlakukan kita sebagai princess ya, tapi terkadang banyak hal yang membuat kita kok kayaknya masih ada aja yang kurang. Ya, kemudian misalnya kita ngelihat almarhumah Ibu Ainun gitu ya, beliau yang secara notabene adalah seorang dokter ya, yang bagaimana kalau kita semua sudah punya titel, punya apa, tiba-tiba suami tidak menginginkan kita untuk bekerja, kita hanya disuruh mengurus anak di rumah gitu ya, apalagi diajak suaminya untuk pergi belajar bersama gitu, kemudian tidak melakukan apa-apa selain mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak gitu ya, bisa kebayang gitu untuk ibu-ibu zaman sekarang gitu ya, hal-hal seperti ini mungkin kalau untuk angkatan saya ini, karena Bu Ainun angkatan saya gitu ya, mungkin lebih tua dari saya, angkatan kolonial, kami masih bisa menerima hal ini dengan lapang dada atau legowo ya, karena mungkin kami tidak berpikir terlalu banyak karena kami tidak bermedia sosial yang seperti ibu-ibu yang ada di sini ya, kakak-kakak di sini yang luar biasa media sosialnya aja mungkin kalau saya boleh tanya mungkin lebih dari satu, dua, tiga gitu ya. Nah ini mungkin kita bisa ngelihat dulu ke dalam. Atau kita bisa menjadi seperti Raden Ajeng Kartini yang kegiatannya melebihi kegiatan ibu-ibu biasa ya. Dia juga berkiprah di luar, kegiatan sosialnya banyak gitu ya. Kemudian sampai menyurati sampai ke luar negeri gitu ya. Kegiatannya bukan hanya di rumahnya, dia juga keluar ya. Kemudian tidak hanya di Indonesia, dia juga menyurati beberapa orang-orang di luar negeri. Kemudian sampai pada hal-hal yang memang tidak notabene ibu rumah tangga yang di rumah saja gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di slide selanjutnya, Mbak. Sebenarnya apa sih yang harus kita lihat dari dalam diri kita? Pertama, kenali dulu kekurangan dan kelebihan kita. Catat nih, ini yang perlu kita lihat sebelum kita ngerasa, kok saya, teman saya bisa begini, kok saya nggak begini gitu ya. Supaya kita bisa lebih melihat diri. Catatlah beberapa hal gitu. Biasanya kalau saya di rumah, kalau kita ibu-ibu belajar konsep diri dan kaya, biasanya kami menyuruh untuk membuat kertas ini, terus kemudian dilipat dua, ya. Yang sebelah kanan kelebihan, yang sebelah sini kekurangan. Ada satu hal yang sering terjadi, ya, ketika kita menyebutkan tentang kelebihan dan kekurangan, biasanya yang paling cepat dan paling banyak diisi adalah tentang kekurangan ketimbang kelebihan. Ya, kenapa hal ini sering terjadi? Karena biasanya kekurangan itu kan menjadi fokus kita gitu ya.
oh saya nggak bisa ya masak misalnya seperti Kak Ria gitu. Kok Kak Ria bisa ya ngomong di depan kamera dengan tenang, santai, dengan suara yang bagus. Oh saya kalau baru buka kamera aja saya udah, oh keringetan gitu loh. Suara saya nggak keluar, kok bisa ya gitu loh. Padahal sebenarnya kita hanya ngelihat kekurangan. Padahal mungkin kelebihan kita lebih banyak daripada kelebihan Kak Ria misalnya. Padahal kita misalnya sanggup misalnya kayak di ruang baca ini saya sanggup membaca buku lebih dari teman-teman atau mungkin saya adalah ibu yang sangat sabar sama anak-anaknya beda dengan yang lain gitu ya. Tapi kelebihan ini kadang-kadang kita jarang menuliskan karena mungkin kalau ibu-ibu yang solehah ya selalu bilang nanti jadi sombong Bu kalau kita tulis gitu ya. Tapi inilah apa cara untuk mengenali kelebihan dan kekurangan kita. Ini sangat diperlukan karena konsep diri kita supaya kita bagus ya, konsep diri kita positif dengan mengenali kelebihan dan kekurangan ini sebenarnya cara yang simple dan mudah kita lakukan. Kita bisa lakukan itu di rumah tanpa harus bertanya kepada teman kita, apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita. Kita bisa tulis tanpa ragu dan malu tentunya kalau kita nulis itu sendiri ya. Misalnya dari secara fisik, apa sih saya kekurangannya, apa sih saya kelebihannya. Oh saya hitam manis, tulis. Saya tinggi, saya tulis. Saya putih, tulis. Saya mancung, oh saya pesek, oh kekurangan. Ya ada orang yang merasa kekurangannya satu, tapi karena ini selalu dilebih-lebihkan menjadi timbul tidak percaya diri. Jadi konsep dirinya menjadi negatif. Kemudian secara psikologis misalnya, saya orang yang pemalu, ya, saya orang yang pemberani. Tulis itu semua di kelebihan dan kekurangan. Kemudian secara sosial ya, saya baik, saya mudah bergaul, kayak tadi Mbak Ria, saya gampang sekali apa namanya bicara di depan publik gitu ya. Mudah sekali kenal dengan orang, gampang sekali bergaul gitu ya. Terus kekurangannya misalnya saya sangat pendiam gitu. Kalau mau keluar tuh kayaknya kalau nggak ditarik-tarik misalnya sama Kak Riri saya nggak bakal keluar nih. Atau Bu Leli datang ke rumah tuh saya nggak bakalan deh keluar gitu ya. Nah ini mungkin hal-hal yang bisa kita tanamkan ke diri kita untuk menambah konsep diri positif kita. Kemudian apalagi nih sebenarnya ada satu hal yang perlu kita tanamkan ya. Makanya kadang-kadang kalau kita bicara tentang mental health, kadang-kadang suka ada yang bilang tentang luka pengasuhan, apa dan lain sebagainya. Kenapa konsep diri positif ini perlu? Karena sebenarnya konsep diri itu dibentuk dari pengasuhan. Nah, ini calon ibu atau ibu-ibu muda ya, perbaiki pengasuhan ini sebenarnya kunci kunci luar biasa. Kita sudah menjadi ibu yang seperti ini dengan kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan suami yang sudah punya kelebihan dan kekurangan. Kita sama-sama melengkapi. Ya, nggak ada tuh yang namanya dia lebih hebat, yang enggak. Kita saling melengkapi. Insya Allah ketika kita berjodoh dengan suami kita, biasanya kelebihan kita adalah kekurangan suami. Dan kekurangan suami adalah kelebihan istri. Itu biasanya ya, yang kalau cocok tuh bukan sama sifat dan kelebihan dan kekurangan ya, tapi biasanya saling melengkapi itu baru 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 cocok namanya ya. Eh apa namanya? Konsep diri itu dibentuk dari pengasuhan. Nah, kenapa dibentuk? Nah, ini nanti kita bisa lihat dari cara berpikir kita dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang anak kita lihat dari kita, apa yang anak kita dengar dari ucapan-ucapan atau komunikasi ayah dan ibunya akan menghasilkan sebuah tindakan ya tindakan. Kita juga begitu, apa yang kita lihat, misalnya kita lihat diri kita nih pemalu, atau kita menilai diri kita dengan pikiran yang, oh kok kayaknya saya banyak kurangnya gitu ya. Kemudian kita menggambarkan diri kita atau self image kita sebagai orang yang cerdas, atau kita orang yang pemberani, atau kita yang gampang tampil di depan publik gitu ya, mudah berkenalan dengan siapa aja self image-nya. Terus membentuk sebuah konsep diri. Jadi kalau kita nggak merasa pemalu, ya, kemudian tindakan kita adalah ketika banyak orang ya kita nggak akan tuh duduk di depan atau di tengah. Kita pastinya akan duduk di belakang karena tindakan kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, kita berpikir kita eh, kurang pintar misalnya ya, saya tidak bilang bodoh ya, tapi kurang pintar misalnya. Pasti ketika ada hal-hal yang diperlukan untuk kegiatan yang memerlukan orang-orang yang cepat kayak tadi tuh Mbak Ria, Kak Ria bilang ini apa gitu ya. Padahal sebenarnya membaca bibir itu nggak tidak mudah ya, tapi karena terbiasa mungkin kalau orang yang terbiasa ngelihat layar ya, ini
kalau kadang-kadang suara tuh nggak keluar, kita ngeliatin mulutnya aja kadang-kadang kita tahu apa yang dia maksud ya. Kecuali kadang-kadang juga suara juga kadang-kadang delay gitu ya. Dari tindakan akan melahirkan sebuah kebiasaan. Karena kita merasa kita pemalu, kemudian kita duduknya jadi di belakang karena kita ngerasa nanti daripada disuruh nanti sama Kak Riri disuruh maju, udah saya ngumpet-ngumpet aja gitu kan. Melahirkan sebuah kebiasaan, kebiasaan pemalu, kebiasaan yang wah kalau ibu itu pasti duduk di belakang nanti dia ngerasa malu. Akhirnya muncul tuh sebuah karakter karakter yang kadang-kadang jadi yang malu-malu ngumpul gitu ya sama yang malu-malu duduk minggir-minggir gitu. Nanti yang pintar, yang berani duduknya di depan gitu. Atau yang ngerasa saya ini seragamnya nggak sama nih sama teman saya, udah saya ngumpet-ngumpet aja gitu. Nah kadang-kadang yang ini nih yang akan menentukan karena dari pikiran, kemudian tindakan kita, kemudian dari tindakan kita akan membuat sebuah kebiasaan-kebiasaan yang nantinya memunculkan karakter kita. Nah, kadang-kadang ini yang orang suka bilang, kalau orang baik mah nanti nasibnya mah baik, ya. Kalau orang nggak baik nanti nasibnya juga kurang baik, gitu ya. Nah, ini dari sebuah karakter akan menentukan nasibmu. Jadi, ketika kita kayak sekarang nih ada 4 orang berkumpul, kemudian membuat sebuah komunitas baca, ya, yang luar biasa. Masya Allah, yang mungkin anggotanya mungkin sudah banyak ya. Tapi nanti dari kebiasaan-kebiasaan ini akan membentuk karakter ibu-ibu yang ikut ke sini atau yang belum menikah remaja-remaja yang ikut dalam komunitas membaca buku ini, kemudian akan ada sharing ilmu ya yang luar biasa kepada anggota-anggotanya. Kemudian dari sharing ilmu ini ada beberapa yang mungkin anggota yang merasa itu saya kurang ilmu menjadi bertambah ilmunya. Ya, yang tadinya jadi pemalu jadi berani. Mungkin nanti belajar tentang public speaking. Gimana ya berbicara di depan publik ya dengan cara yang baik, enak dilihat dan lain sebagainya. Gimana nih caranya? Ini diajarkan mungkin nanti Kak Riri, Kak Ria, Kak Monik dan Kak Leli mungkin pasti pemikirannya luar biasa karena kalau saya lihat dari profilnya mereka masih sangat muda-muda ya, ibu milenial yang insya Allah ide-idenya nanti akan ditampung dan menjadi sebuah konsep yang baik. Baik, sekarang kita masuk ke kesehatan mental ya Ibu-Ibu di slide selanjutnya. Nah, kalau secara undang-undang di negara kita yang disebut dengan kesehatan mental di Undang-Undang Nomor 18 2014 ini, ya, kesehatan mental itu adalah kondisi sejahtera yang memungkinkan seorang untuk menyadari kemampuannya sendiri bisa kerja sendiri secara aktif, dapat mengatasi tekanan ketika dalam pekerjaan dia ada tekanan gitu ya, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Di sini kita udah dapat contoh 4 orang yang luar biasa, Kak Riri, Kak Ria, Kak Moni, Kak Leli, saya nggak apa-apa namanya nih, kecuali Kak Riri. Ya, beliau-beliau ini secara kesehatan mentalnya sudah sangat cukup baik sehingga mampu produktif dan mengajak ibu-ibu yang lain ya di sekitarnya untuk berkumpul dan membuat sesuatu kegiatan yang sangat baik secara produktif. Kemudian menurut World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera dari segi emosional, psikologis, sosial dan spiritual. Ya, Insya Allah kalau komunitas ini udah lewat semua, ini udah khatam ya. Kemudian ada juga American Psychological Association mengatakan bahwa kondisi yang bercirikan memiliki kesejahteraan emosional, mampu menyesuaikan diri, terbebas dari kecemasan, dan gejala gangguan lainnya, ada gangguan kesehatan, gangguan mental, gangguan jiwa, dan lain sebagainya, dan mampu membangun hubungan baik antara satu dan yang lainnya. Selanjutnya, Kak Moni. Next slide, Kak Moni. Nah, kita nanti lihat di sini ada beberapa penyebab stres ibu-ibu rumah tangga. Ini mah udah, insya Allah udah hatam ya ibu-ibu sekalian. Mungkin yang muda-muda mungkin akan berpikir, oh this one. Ini adalah masalah-masalah yang akan dihadapi ketika menikah kelak. Ya, tapi nggak semua kita hadapi. Ada yang bisa menghadapinya dengan legowo, ada yang bisa menghadapinya sebagai, oke, hari ini nggak apa-apa, besok nggak lagi. Atau hanya detik ini, oke, saya nih, kayaknya ini masalah-masalah yang biasa. Misalnya, pelimpahan urusan ya rumah tangga, mendidik anak dibebankan kepada ibu, ya. Ketika kita menikah dengan suami, sebaiknya kita membuat sebuah GBHK, garis besar